Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi yanabi'il ulumi wal hikam. Wa ba'du. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjumpa lagi bersama saya Misbahul Munir dalam program Inspirasi Hati yang membahas tentang kisah-kisah di dalam Al-Quranul Karim, kitab suci agama Islam. Yang mana sebelum kita membahas tentang kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran, sebelumnya kita sudah bahas tentang apa itu arti dari qisas, kemudian arti dari Israiliyat. Namun belum saya sampaikan tentang pendapat kita umat Islam tentang Israiliyat tersebut. Yani manhajuna huwa tawaqquf. Yani kita tidak membenarkan ataupun menyalahkan itu kabar dari Israiliyat, meskipun para ahli sejarah, para sebagian mufassirin dan ahli hadis itu mereka ada yang mengambil dalil-dalil dari hadis sebagai dalil untuk membolehkan mengambil sumber atau dasar dari kabar-kabar dari Israiliyat. Namun kita manhajuna, metode kita agama Islam, ya, kita tidak membenarkan dan juga tidak menyalahkan, yani at-tawaqquf. Ya, kita tetap tumpu dengan Al-Quran dan ahadits sahihah. Kita tetap menjadikan Al-Quran dan ahadits sahihah sebagai sumber atau dasar pengambilan hukum atau dasar pengambilan sejarah-sejarah yang berkaitan dengan orang-orang atau kaum-kaum zaman dahulu. Karena itu yang qat'i, yang bersifat pasti. Selain itu kita tidak mengatakan itu salah atau benar. Kemudian pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini kita akan membahas kisah yang pertama, yaitu kisah yang berkaitan dengan Nabi Adam. Terkhususnya berkaitan dengan proses penciptaan Nabiullah Adam alaihi salam. Dalam kali ini para ulama telah mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan tentang penciptaan Nabiullah Adam alaihi salam. Banyak ayat Al-Quran itu menyebutkan, yakni berbeda-beda di surat-surat yang berbeda-beda disebutkan tentang penciptaan Nabiullah Adam. Di sini digolongkan oleh para ulama terhadap beberapa fase istilahnya. Fase yang pertama, penciptaan Nabiullah Adam dari tanah, dari tanah atau dari debu tanah. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qala ta'ala di dalam surat Ali Imran ayat 59, Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam, bahwa penciptaan Nabiullah Isa itu sama persis dengan penciptaan Nabiullah Adam. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Allah ciptakan Nabiullah Adam, di sini kata ganti dhamir ha kembali kepada Nabiullah Adam. Khalaqahu min turab. Allah ciptakan Nabiullah Adam dari tanah. Thumma qala lahu kun fayakun. Kemudian Allah katakan kun fayakun. Jadilah
maka terjadilah yakni tercipta Nabiullah Adam. Subhanallah. Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi marhala atau fase yang pertama penciptaan Nabiullah Adam dari tanah. Kemudian ini juga dikuatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud wa Tirmidzi di dalam kitab Sunan mereka dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, antum banu Adam wa Adamu min turab. Kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian banu Adam, yakni anak cucu Nabiullah Adam, wa Adam min turab, dan Nabi Adam itu berasal dari apa? Dari tanah. Ini menguatkan tadi Al-Quran yang mengatakan bahwa penciptaan Nabiullah Adam itu dari tanah. Naam. Kemudian hadis di sini menyebutkan rahasia tentang penciptaan Nabiullah Adam dari tanah atau manusia. Kenapa? Karena manusia itu banu Adam. Wa Adam min turab, kata Nabi. Otomatis kita manusia asalnya juga dari apa? Dari turab, dari tanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat lain, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kata Allah, minha khalaqnakum, dari tanah kami ciptakan atau aku ciptakan kalian, wa fiha nu'idukum, dan ke dalam tanah nanti akan aku kembalikan kamu. Ketika apa? Meninggal, dikubur dalam tanah. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari tanah akan aku bangkitkan nanti di hari kiamat. Para manusia itu akan aku bangkitkan kembali, kata Allah Subhanahu wa taala, dari apa? Dari tanah. Di sini apa rahasia penciptaan Nabiullah Adam dan juga Banu Adam dari tanah? Huna yaqul ba'dul ulama wa yu'allilul hadith sirra ikhtilafin nas fi alwanihim fahuwa bisabab ikhtilafi alwani turabil ard kama yu'allil sirra ikhtilafin nas fi nafsiyatihim wa taba'i'ihim wa masyairihim fahuwa bisabab ikhtilafi tabi'ati turabil ard. Jadi ada hadis lain yang menyebutkan rahasia dari penciptaan atau bukti bahwa Nabiullah Adam itu diciptakan dari tanah. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi. Katanya faja'a banu Adam ala qadril ard. Faja'a minhumul ahmar wal abyad wal aswad wa baina dhalik was sahlu wal hazan wal khabith wat tayyib wa baina dhalik. Jadi maka datang Banu Adam, katanya, besok di hari kiamat ala qadril ard. Tergantung apa? Tergantung keadaan dari tanah. Tergantung keadaan dari tanah, bumi yakni tanah. Faja'a minhumul ahmar. Maka mereka ada yang warnanya merah, yakni kulitnya berwarna merah, ada kemerah-merahan, ada. Kemudian wal abyad, ada yang berkulit putih. Wal aswad, ada yang berkulit apa? Berkulit hitam. Ini semuanya sesuai dengan apa? Keadaan tanah. Ada yang sahal wal hazan, ada yang gembira, ada yang hazan, ya, sulit, maaf, ya, sahal dan mudah, ada yang sulit. Kemudian al khabith, ada yang jelek, ada yang tayyib, yang baik, wa baina dzalik. Ini rahasia penciptaan Nabi Adam dan anak cucu Nabi Adam dari tanah. Ini bukti penciptaan mereka dari tanah. Wa hadha yadull ala anna al-qabdata at-turabiyyah allati khuliqa minha Adam jama'at alwan at-turab al-mukhtalifa wa sifatihi al-muta'addidah. Nah, ini membuktikan bahwa hadis tersebut membuktikan bahwa tanah, segumpal tanah tadi yang diciptakan Nabi Adam dari segumpal tanah tersebut, ya, itu jama'at alwanat turabil mukhtalifah. Jadi menyimpan
menyimpan bermacam-macam warna dari tanah. Ada yang merah, ada yang putih, ada yang hitam. Wa sifatihil muta'addidah, dan sifat-sifat yang berbeda-beda, bermacam-macam. Nah, ini fase yang pertama, penciptaan Nabiullah Adam dari tanah. Kemudian fase yang kedua, al-marhalatu tsaniyah, khalquhu min tinil lazib. Khalquhu min tin al-lazib. Artinya apa? Penciptaan Nabiullah Adam dari lumpur yang basah, dari lumpur yang basah. Ada di dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, "Idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharan min tin." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku inni khaliqun basharan min tin. Sesungguhnya aku ciptakan manusia dari apa? Dari lumpur. Kita tidak mengatakan antara ayat yang pertama tadi yang saya sebutkan dengan ayat yang kedua ini bertentangan, tidak. Akan tetapi itu sebuah apa? Satu kesatuan. Jadi antara ayat yang satu dengan ayat yang lain itu berkaitan, ada kaitan. Bukan kita menafsirkan, oh ini kenapa ayat yang tadi mengatakan Nabi Adam diciptakan dari tanah, sekarang dikatakan Nabi Adam diciptakan dari lumpur yang basah. Seolah-olah bertanya, tidak. Justru ini adalah satu kesatuan. Ini menunjukkan, para ulama mengatakan ini merupakan fase yang kedua. Setelah Nabi Adam diciptakan dari tanah itu kemudian tanah ketika diteteskan air atau dicampur dengan air itu menjadi apa? Lumpur yang basah. Jadi seolah-olah pertama tanah, kemudian tanah tersebut kasih air, jadi basah, namanya tin. Jadi penafsiran tin lazib itu kembali ke situ. Seperti disebutkan dari ayat lain, Allah mengkisahkan tentang perkataan iblis, qala ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Kata iblis berkata, ana khairum minhu, aku lebih baik dari Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kamu ciptakan dia, Nabi Adam, dari khalaqtani min nar, kamu ciptakan aku dari api, dan kamu ciptakan dia, Nabi Adam, dari lumpur, dari tin. Nah, jadi ini fase yang kedua, setelah dari tanah, kemudian tanah tersebut seolah-olah dikasih air jadi lumpur, ini dicampur dengan air jadi lumpur, maka itu adalah tinul lazib. Ini fase yang kedua. Kemudian fase yang ketiga disebutkan di ayat lain. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang penciptaan Nabi Adam dengan sebutan lain, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala ta'ala inna khalaqnahum min tinil lazib, min tin al-lazib. Jadi yang kedua tadi dari lumpur biasa, dari tin, kemudian yang ketiga ini dari tin al-lazib. Al-Imam Ar-Raghib Al-Asfahani memaknai atau mengartikan lazib itu sebagai ats-tsabit syadidus tsubut. Jadi setelah dari lumpur, kemudian lumpur itu kalau dibiarkan berlama-lama, dibiarkan jadi apa? Jadi mengeras dia. Lumpur itu jadi mengeras. Jadi ini merupakan fase yang ketiga. Pertama Nabi Adam diciptakan dari tanah, kemudian tanah tersebut berubah jadi lumpur. Dari lumpur, setelah lama kelamaan lumpur itu mengeras. Ini yang dinamakan tin al-lazib. Tin lazib, yang lumpur yang keras, syadid atau thabit. Nah, ini fase yang ketiga. Dikisahkan di dalam surat As-Saffat itu ayat 11. Qala ta'ala inna khalaqnahum min tinil lazib. Sesungguhnya aku ciptakan mereka dari tin lazib, dari lumpur yang sudah mengeras. Kemudian fase yang keempat, khalquhu min salsalim min hama'im masnun. Khalquhu min salsalim min hama'im masnun. Penciptaan Nabi Adam dari apa? Dari salsal. Salsal itu apa? Salsal di sini
Al-Imam Ar-Raghib Al-Asfahani mengartikan atau memaknai salsal itu berarti adalah taraddudus sauti minasyai'il yabis. Ya, minasyai'il yabis. Kemudian juga dikatakan wasumiyat at-tinul jaf salsalan. Sumiyat at-tinul jaf salsalan. Jadi di sini dikatakan bahwa as-salsal itu adalah merupakan apa? Lumpur. Tadi sudah mengeras, setelah mengeras dia jadi kering. Dia jadi kering. Ya, jadi kering. Jadi fase yang keempat ini penciptaan Nabi Adam dari lumpur yang sudah kering. Jadi seolah-olah kalau kita lumpur kering itu kalau kita kalau kita sentuh keras dia akan berbunyi. Dia akan berbunyi. Nah, ini yang dinamakan salsal. Allah Subhanahu wa taala berfirman juga berfirman di dalam ayat Al-Qur'an tadi surat Al-Hijr qala ta'ala wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min salsalin min hama'in masnun. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikat, inni khaliqum basyaran min salsalin min hama'in masnun, bahwa sesungguhnya aku ciptakan manusia dari apa? Dari lumpur yang sudah mengeras. Nah, jadi ini fase yang keempat. Kemudian para pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fase yang terakhir yang kelima yaitu penciptaan Nabiullah Adam dari salsalin kal fakhar, min salsalin kal fakhar. Qala ta'ala khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Surat Ar-Rahman ayat 14. Ya, surat Ar-Rahman ayat 14. Sama dengan fase yang sebelumnya, Nabiullah Adam diciptakan dari salsal juga, dari lumpur yang sudah mengeras. Namun yang kelima ini, yang kelima salsal kal fakhar. Jadi lumpur yang mengeras dia memang sudah yang kering, sudah sangat kering sehingga kalau kita sentuh keras dia akan menimbulkan suara. Ini fase yang kelima. Al-fakhar di sini berarti al-aniya wal jarar al-masnu'a min at-tin wal mahruqa bin nar. Ya, yang sudah mengering ya, lumpur yang sudah kering sehingga dia menimbulkan suara. Itu dinamakan fakhar. Nah, jadi kelima ayat yang seolah-olah berbeda ini ya, sebenarnya dia merupakan satu kesatuan dari fase penciptaan Nabiullah Adam alaihi salam. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah Nabiullah Adam sudah diciptakan, dibentuk sebagai manusia yang sempurna, namun beliau ini masih berbentuk jasad, ya, berbentuk jasad saja, bertubuh, belum ada ruh, jadi belum bernafas. Nabiullah Adam ini dia sudah berbentuk namun belum bernafas. Allah Ta'ala berfirman, walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Kata Allah Subhanahu wa taala, walaqad khalaqnakum, dan sesungguhnya kami ciptakan kalian, thumma sawwarnakum, kemudian kami bentuk kalian. Ya. Setelah diciptakan, dibentuk sebagai manusia yang sempurna namun belum ada ruh di sini. Belum ada ruh. Jadi setelah diciptakan dari tanah dan setelahnya lumpur yang kering, semuanya sudah dibentuk namun belum ada ruh. Faqala ta'ala, Allah berfirman di ayat yang lain, ya, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyaran min salsalin min hama'in masnun. Kemudian Allah berfirman, fa'idha sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin.
Jadi setelah dibentuk sebagai manusia, berbentuk jasad, kemudian Allah tiupkan ruh, nafas kepada Nabi Adam sehingga bisa berbicara. Setelah Nabi Adam terbentuk ya sebagai manusia yang sempurna dan bisa berbicara, Allah Subhanahu wa taala meninggalkan Nabi Adam, yang dibiarkan di dalam surga. Ya. Wa qad tarakallahu Adam fil jannah jasadan musawwaran wa timthalan mujassaman. Ya. Wa timthalan mujassaman, yang sudah dibentuk dibentuk jasad, sudah dibentuk jasad yang sempurna, kemudian ditiupkan roh. Naam. Iblis yata'ajjab wa ya'rif nuqtata dha'fi Adam. Sebelum Nabiullah Adam alaihi salam ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika iblis melihat Nabi Adam sebagai jasad, ya, jasad yang sempurna, kok lain bentuknya dengan iblis. Iblis ya ta'ajab, kagum, heran, ya, kagum. Dengan apa? Dengan bentuk Nabi Adam kok lain dengan saya, kata iblis. Di sini iblis, ya, anna iblis kana yaduru hawla jasadi Adam al-mulqa ala ardil jannah yanzuru ilaihi fahisan muta'ajjiban. Ya, iblis melihat, mengelilingi jasad Nabi Adam itu, melihat, ya, dilihat terus dalam keheranannya, keta'ajubannya. Falamma ma'ana an-nazar fihi wajadahu ajwaf dakhiluhu khal fa'arafa iblis annahu makhluqun la yatamalak. Dilihat oleh iblis, ternyata bagian tengahnya dia itu kosong. Iblis tahu, oh berarti ini ciptaan Allah yang dia tidak bisa la yatamalak, yang dia tidak bisa menahan hawa nafsunya. Buktinya sekarang memang manusia, ada sebagian manusia yang mengikuti hawa nafsunya, tidak bisa menahan hawa nafsunya, karena memang sudah diciptakan oleh Allah seperti itu, lain dengan iblis, dengan malaikat. Nah, kemudian setelah Nabi Adam diciptakan sebagai jasad musawwar, sempurna, barulah oleh Allah Subhanahu wa taala ditiupkan ruh kepada Nabi Adam, dan akhirnya Nabi Adam menjadi sosok manusia yang sempurna, Insyaallah kita berhenti di sini para pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan tentang fase penciptaan Nabiullah Adam. Kemudian kita akan lanjutkan insyaallah untuk selanjutnya tentang kisah Nabi Adam yang selanjutnya bersama dengan iblis. Kemudian Nabi Adam bersama dengan Siti Hawa, diciptakan Siti Hawa dari Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam digoda oleh iblis bersama Siti Hawa sehingga Nabi Adam diturunkan ke bumi dan menjadi khalifah fil ard. Semua ini adalah hikmah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita nanti akan sebutkan kisah-kisah tersebut, atau kita akan lanjutkan dengan kisah-kisah yang lain. Inti kisah yang saya sebutkan pada kali ini adalah bahwa manusia harus sadar bahwa kita berasal dari tanah. Tanah itu berbeda-beda. Ada yang merah, ada yang putih, ada yang hitam seperti yang disebutkan tadi. Oleh sebab itu, dengan perbedaan tersebut kita harus bersama-sama, kita tidak boleh berbeda. Kita harus merupakan satu kesatuan. Kita harus selalu bersatu, ya. Tidak boleh sombong atau menyalahkan orang lain. Inti dari pembahasan kali ini itu, dan saya tutup untuk pertemuan kali ini dengan alhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.